Kita berketemu lagi di Dialog Pakar. Tamu kita istimewa Bapak Dr. Caca Sahroni. Beliau salah satu pimpinan tinggi Pratama Dilan, Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Nasional dan Manajerial ASN. Cukup panjang, intinya itu beliaulah salah satu pejabat yang berkompetensi tentang penyelenggaraan kepemimpinan nasional dan manajerial. Terima kasih Pak Caca Sahroni sudah hadir di studio Puspa Raja. Siap. Pak Sahroni, bisa dijelaskan kira-kira pengembangan kompetensi kepemimpinan nasional, tentu ada PKN 2 gitu ya, yang diselenggarakan di daerah-daerah, di provinsi-provinsi, kira-kira untuk menstandarisasi dari sisi penyelenggaraan, mulai dari pengajarnya, sarana prasarana, dan alat penunjang yang lain. Kalau kurikulum kan sudah ada. Nah, seperti apa supaya ada standarisasi? Silakan Pak. Baik, terima kasih dan salam buat rekan-rekan Puspa Raja semuanya. Terima kasih atas kesempatannya untuk berbagi pengalaman tentang proses penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan nasional, khususnya pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 yang tadi sudah disampaikan. Sebagaimana data pada tahun 2022 ini ada 29 angkatan program penyelenggaraan PKN tingkat 2 yang tersebar di 23 lembaga penyelenggara pelatihan termasuk BPSDM di daerah. Untuk proses penyelenggaraan dan kesiapan masing-masing lembaga pelatihan penyelenggara dimaksud, tentu ada semacam pertimbangan standar mulai dari kepesertaan, kemudian juga proses penyelenggaraan, kemudian juga tenaga fasilitator, para coach, penguji, sampai nanti proses evaluasi dari program. Nah, dalam melakukan standarisasi tadi, tentu kita melewati beberapa tahap, mulai dari sosialisasi kebijakan ke masing-masing lembaga diklat penyelenggara pelatihan, maupun melalui juga forum konsultasi dan coaching pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan di lembaga negara maupun di lembaga pelatihan terkait. Jadi secara prinsip kami di lembaga negara ada fungsi koordinatif antara kedeputian yang membidangi kebijakan pengembangan kompetensi, khususnya pusat pembinaan program dan kebijakan, dengan kedeputian yang menangani penyelenggaraan pengembangan kompetensi, khususnya di pusat kami yaitu Pusbangkom Kepemimpinan Nasional atau PIMNAS dan Manajerial ASN. Saya kira prosesnya itu kita lakukan bersama-sama dengan Lemdik tersebut, Pak Hari. Iya. Jadi sudah standarisasi dilakukan dimanapun sama. Artinya kalau sama tinggal memilih para peserta atau lembaga pengirim mau mengirim kemana. Karena standar peserta, standar pelatihnya, coachnya, sarananya juga sama. Berikutnya Pak Caca, terkait dengan pelatihan kepemimpinan nasional yang tematik, yang dikaitkan dengan reformasi birokrasi juga tematik. Kira-kira signifikansi dan relevansi antara PKN tematik dengan RB tematik seperti apa Pak Caca? Dan contohnya, silakan Pak Caca. Ya, baik. Ini ada hal yang menarik ya. Karena selama ini ada anggapan pelatihan ini kurang memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perbaikan reformasi birokrasi yang sedang dilakukan pemerintah. Jadi untuk lebih memperkaya isu yang saya kira itu juga harus kita perbaiki kemudian program-program pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 khususnya yang tematik saat ini mulai dikaitkan dengan tema RB tematik yang dalam kesempatan beberapa kali arahan Pak Menpan kita coba mengusung, memperbaiki atau mereformasi birokrasi yang terdiri dari 4
tema ya, mulai dari istilahnya peningkatan investasi ya, kemudian penanggulangan kemiskinan, kemudian juga yang terkait dengan perbaikan sistem digital atau proses transformasi layanan secara digital, dan juga yang terkait dengan penunjang program-program prioritas Presiden. Nah, jadi dengan mendukung RB tematik dan penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan yang bersifat tematik tadi, secara sinkronisasi kegiatan dan tema ini sangat menunjang, sangat baik sekali begitu. Jadi mudah-mudahan lahir nanti istilahnya tuh tema-tema yang saya kira secara kegiatan terwujud dalam proyek-proyek perubahan peserta yang mengarah kepada tema dan memperbaiki juga reformasi birokrasi yang sifatnya tadi mengarah kepada 4 tema yang menjadi prioritas pemerintah. Iya, artinya ada semacam kanalisasi terhadap produk pembelajaran PKN. Betul untuk sekali. Peserta tidak boleh jauh-jauh dari 4 tema tematik tadi. Dari reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi yang sudah disebutkan tadi. Artinya kontribusinya semakin nyata. Apakah produk proyek perubahan yang menjadi salah satu produk PKN, apakah di 2023 tetap ada? Kemudian juga ada produk policy brief angkatan atau kelas, tetap ada produk yang dihasilkan, dan proses penyelenggaraannya yang blended seperti apa, Pak Caca? Silakan. Ya, baik, rekan-rekan Pusparaja, bahwa sejak ditetapkannya kebijakan peraturan lembaga negara nomor 5 dan nomor 6 tahun 2022, seluruh penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan, mulai pelatihan kepemimpinan pengawas, pelatihan kepemimpinan administrator, pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 sampai pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 1, itu menggunakan kebijakan dan desain struktur kurikulum baru, metodenya baru. Untuk itu tentu kita dalam masa transisi penyelenggaraan yang sejak pertengahan tahun atau awal Juni 2022 ini sudah menggunakan, mengaplikasikan kebijakan baru dimaksud, kita terus-menerus melakukan berbagai perbaikan ya. Misalkan seperti tadi disampaikan, output dari peserta berupa pembuatan policy brief ya, yang menunjang tema masing-masing penyelenggaraan PKN itu tetap menjadi salah satu produk yang dihasilkan. Kemudian juga proyek perubahan. Ya, proyek perubahan juga sebagai salah satu indikator keberhasilan kompetensi kepemimpinan dari peserta, itu tetap juga menjadi output utama. Ya, tapi tetap ada hal yang tidak bisa dilupakan, yaitu pelatihan kepemimpinan ini juga harus menunjang peningkatan kapasitas leadership ya, berupa evaluasi sikap perilaku atau kompetensi kepemimpinan yang soft skill tadi, yang kemudian ditunjang juga dengan elaborasi praktek pembelajaran lapangan ya, sebagai salah satu istilahnya tuh cara belajar yang bersifat melihat, mengadaptasi dan saling memampukan di antara peserta dan lokus-lokus pembelajaran terpilih. Iya, menarik sekali. Ada penilaian sikap perilaku kepemimpinan untuk peserta. Kalau diasramakan, kalau diklasikalkan agak mudah. Iya. Tetapi kalau blended, kemudian waktunya lebih banyak di dunia maya, bagaimana Pak Caca untuk mengukurnya? Ya, jadi kalau aspek sikap dan perilaku itu tentu tidak dikaitkan dengan metode belajar pada saat daring ya, khususnya pada saat pembelajaran asinkronus atau self learning. Itu nanti akan dilaksanakan pada saat pembelajaran di tempat kerja dan pembelajaran klasikal. Ya, kita tahu durasi waktu pembelajaran di tempat kerja itu kurang lebih implementasi proyek perubahan itu 2 bulan ya. Nah, disitulah nanti penilaian sikap perilaku menjadi tanggung jawab dari mentor atau atasan dari para peserta. Kita bisa memperoleh data itu di setiap pembelajaran di tempat kerja maupun di klasikal. Iya.
Jadi ada pembagian sekuensi begitu ya. Jadi Betul, sikap Pak. perilaku ketika di tempat kerja. Lantaran itu para peserta harus tetap berkolaborasi, koordinasi dengan mentor ya atau pimpinan langsung di sana. Terakhir Pak Caca, PKN tematik selalu linier, simetris dengan RB tematik. Di Jawa Timur ada lokal point yang dibangun yaitu Korpu SDGs, di mana setiap kegiatan pengembangan kompetensinya selalu untuk mengakselerasi tujuan-tujuan yang ada di SDGs ada 17. Dan tujuan 17 itu kalau dikaitkan dengan RB tematik ada pengentasan kemiskinan, ada kesehatan, ada investasi, itu juga ada di SDGs. Menurut Pak Caca untuk lebih melabelisasi penguatan keduanya seperti apa Pak Caca? Iya, saya kira dua program baik penguatan reformasi birokrasi yang bersifat tematik, kemudian juga apa istilahnya program kerja BPSDM khususnya di Provinsi Jawa Timur ya dengan Korpu SDGs ya. Kita tahu Sustainability Development Goals itu ya 17 ya sasaran atau target goals dari SDGs itu juga pastinya terkait dengan poin yang terkait reformasi birokrasi tematik tadi. Jadi menurut kami ini dua hal yang tidak bertentangan, justru saling melengkapi. Ya, saya kira SDGs sebagai sebuah apa ya istilahnya sasaran global gitu ya, tidak hanya di Indonesia tapi seluruh negara di dunia dalam pembangunannya ini saya kira sudah sangat tepat begitu ya, menjadi tema lokal bagi pengembangan Korpu di BPSDM Provinsi Jawa Timur ini. Iya. Terima kasih Pak Caca sudah meluangkan waktunya. Terima kasih Pak Dr. Ali. Demikian dialog kita dengan Pak Caca, Kepala Pusat Bangkom Pimnas dan Manajerial ASN. Sampai ketemu di dialog berikutnya.